Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang optical memory pada mata pelajaran arsitektur dan organisasi komputer. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wildan Insani, nomor Indo mahasiswa 2022133745. Oke. Pada pembahasan pertama, yaitu apa pengertian dari memori optikal atau optical disk. Nah, di sini memori optikal adalah suatu perangkat keras penyimpanan data yang terbuat dari bahan-bahan optik seperti dari resin dan dilapisi permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium. Bentuknya kayak kaset, contoh CD dan DVD. Nah, di teknologi optik ini yang biasa digunakan adalah penggunaan laser untuk menulis dan mengambil sebuah data dari sistem program komputer yang akan dikembangkan atau yang sedang dioperasikan. Nah, untuk yang kedua, ada beberapa jenis-jenis optical memory yang ada dalam mata pelajaran organisasi dan arsitektur komputer. Jenis yang pertama adalah laser disc atau cakram laser. Nah, di sini cakram laser ini berbentuk sebuah piringan optikal yang digunakan untuk menyimpan video dan film dan merupakan media penyimpanan data pada cakram optikal komersial pertama. Nah, ini bentuknya kayak yang ada kita temukan di lingkungan kita sehari-hari atau di sekitar kita, bentuknya kayak kaset. Nah, itu fungsinya nanti untuk menyimpan file, video, audio dan sebagainya. Dan yang kedua, jenis dari optical memory adalah compact disk atau cakram digital. Nah, di sini juga mirip dengan laser disk. Nah, itu sebuah piringan optikal yang digunakan untuk menyimpan data secara digital. Awalnya CD ini dikembangkan untuk menyimpan audio saja. Nah, dan diperkenalkan dulu pada tahun 1982. Tetapi kemudian juga dikembangkan lagi dengan spek yang lain dan supaya diharapkan bisa menyimpan jenis data lainnya, baik itu dari segi audio, video dan file lainnya. Nah, dan untuk jenis optical memory yang ketiga adalah CD-ROM atau compact disk read only memory. Nah, di sini adalah sebuah piringan kompak dari jenis piringan optikal sama seperti yang sebelumnya yang saya jelaskan tadi. Ya, dia itu dapat menyimpan data, namun ukuran data yang disimpan pada saat ini mencapai 700 MB atau megabyte atau 7 juta bit. Nah, CD-ROM ini bersifat read only dan hanya dapat dibaca dan tidak dapat ditulis. Nah, yang keempat adalah CD-RW atau compact disk readable. Nah, CD-ROM yang dapat ditulis kembali. Readable kali ini menggunakan media berukuran sama dengan CD-R yang sebelumnya, tetapi bukan menggunakan bahan pewarna. Nah, CD-RW ini menggunakan logam perpaduan antara perak, indium, antinom dan tellurium untuk lapisan perekaman. Oke, next. Jenis optical memory yang kelima adalah CDR, compact disk recordable, yang merupakan jenis cakram padat yang dapat diisi dengan satu jenis media penyimpanan eksternal pada komputer. Secara fisik, CDR merupakan CD polikarbonat kosong berdiameter 120 mm sama seperti CD-ROM. Awalnya CDR dilapisi emas sebagai media refleksinya. Nah, yang keenam adalah foto CD. Nah, sebuah sistem yang dirancang oleh Kodak untuk mendigitalkan dan menyimpan foto dalam CD. Nah, foto CD ini atau sistem CD ini diluncurkan kurang lebih pada tahun 1992. Cakram yang dirancang untuk menyimpan hampir 100 gambar sekaligus yang berkualitas tinggi, scan sidik jari dan slide dengan menggunakan pengkodean eksklusif khusus. Nah, ini untuk foto CD. Ini yang dikembangkan pada kurang lebih pada tahun 1992.
Selanjutnya untuk jenis optikal yakni CD text atau Redbook compact disc. Nah, spesifikasi standar untuk CD audio. Hal ini dapat memungkinkan untuk penyimpanan informasi tambahan, misalnya di dalam satu folder yang ada di laptop atau di PC kita, misalnya nama album, nama lagu, dan artisnya sesuai dengan urutan yang akan disimpan di dalam satu album. Nah, pada CD audio ini informasi yang disimpan lebih mudah lagi karena kita menyimpannya secara berurutan. Nah, supaya file yang akan kita simpan di dalam laptop atau komputer kita itu secara teratur, tidak secara acak atau tidak menaruh pada tempat yang seharusnya kita taruh gitu. Nah, yang ke-8 adalah jenis dari optikal yakni DFD ya, sejenis cakram optik yang dapat digunakan untuk menyimpan data termasuk film dengan kualitas tinggi, audio dan sejenisnya. DFD ini sering kita temukan dulu pada sekitar tahun 2000-an awal, itu dalam masa pengembangan teknologi dalam masa berkembang, dan itu dalam bentuk DVD dan kaset. Nah, jenis optical memory yang lain adalah double layer. Ya, double layer di sini turunan dari format DFD plus R. Nah, diciptakan oleh DFD-RW Alliance secara umum. DFD ini bisa dapat menyimpan data sebesar 4,7 GB. Penggunanya didemonstrasikan pertama kali pada Oktober. Nah, pada Oktober ya. Nah, di sini mempekerjakan dua lapisan recordable yang masing-masing mampu menyimpan hampir 4,7 GB dari disk single layer, hampir 2 kali lipat kapasitas total disk yang sebelumnya yang dimiliki oleh program yang sebelumnya. Nah, di sini DFD-RW. Nah, di sini merupakan sebuah dari kembangan dari sebelumnya local disk yang sebelumnya, cakram optik yang dapat ditulis kembali dan memiliki kapasitas dengan DFD-R. Biasanya DFD-RW ini mempunyai kapasitas penyimpanan sekitar 4,7 GB. Format ini dikembangkan oleh Pioneer pada November tahun 1999 dan telah disetujui oleh suatu forum, DFD Forum. Nah, keuntungan dari utama DFD ini adalah mampu menghapus dan menulis kembali sebuah cakram DFD-RW. Nah, jenis yang selanjutnya yakni DFD plus RW. Nah, ini sama kayak yang tadi, itu mempunyai penyimpanan yang sama dengan pengembangan media atau pengembangan jenis sistem operasi yang ada, tinggal dikembangkan sesuai dengan tahun berkembangnya. Semakin berkembang teknologi, semakin berkembang juga sistem dari PC atau komputer yang akan kita gunakan. Nah, yang ke-12 adalah DFD Random Access Memory, RAM Random Access Memory. Nah, disk khusus yang diperkenalkan pada tahun 1996 oleh DFD Forum atau Forum DFD yang dikhususkan untuk media DFD RAM. Nah, ini digunakan dalam komputer serta camcorder dan perekam video pribadi sejak tahun 1998. Itu tentang DFD RAM atau Random Access Memory. Tentang Blu-ray atau Blu-ray disc. Nah, di sini sebuah format cakram optik yang digunakan untuk penyimpanan media digital, termasuk video dengan kualitas tinggi nantinya. Namun Blu-ray diambil dari laser biru ungu yang digunakan untuk membaca dan menulis cakram. Nah, cakram Blu-ray dapat menyimpan data yang lebih banyak dari format DFD
yang lebih umum, karena panjang gelombang laser biru umumnya dipakai hanya 405. Nah, dimana lebih pendek dibandingkan dengan laser merah, yaitu 650 yang dipakai pada DFT. Nah, yang selanjutnya yakni Blu-ray disc recordable. Nah, format Blu-ray disc yang dapat direkam dengan perekam optik BDR disc ditulis satu kali, sedangkan BDR bisa dihapus dan direkam secara berulang kali. Nah, itu perbedaan dari Blu-ray disc sama Blu-ray disc recordable. Nah, untuk yang terakhir dari jenis-jenis optical memory yakni universal media disk atau UMD, universal media disk. Nah, ini adalah sebuah media cakram optik yang dikembangkan oleh Sony untuk penggunaan PlayStation atau PlayStation Portable, atau sering kita lihat mungkin di PS Portable, secara portable yang bisa dibawa kemana-mana. Namun UMD ini bisa menyimpan data sampai sebesar 1,8 GB. Ini termasuk permainan video, film, musik atau kombinasi lainnya ya. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari optical memory, dan yang ini adalah daftar pustaka referensi yang dapat saya ambil dari sebuah website dan jurnal yang ada di website tersebut. Nah, di sini ada beberapa referensi dari 1 sampai 8 ya. Oke, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang perlu diperbaiki, nanti kita perbaiki dan kita evaluasi bersama. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.